Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para yai, sepuh bin sepuh yang saya muliakan, sesepuh Darut Taqwa dan seluruh jamaah Darut Taqwa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah menambahkan nikmatnya kepada kita, tambah istiqomah kita, tambah kuat iman kita, tambah sempurna ibadah kita, tambah erat persaudaraan kita, barakah dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yunus ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ara'aytum, ya, tahukah kalian, ya, atau jelaskan oleh kalian, ma anzalallahu lakum, apapun yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Apa yang diturunkan? Min rizqin, dari rizki, ya. Ayo jelaskan tentang alasan kalian tentang rizki yang diturunkan Allah kepada kalian. Faj'altum minhu harama wa halala. Lalu dengan rizki itu kalian bikin aturan, yang haram kamu halalkan, yang halal kamu haramkan, ya. Jadi ini juga menyangkut situasi kondisi zaman. Kadang-kadang manusia ini banyak aturan, tapi aturannya dilanggar-langgar sendiri, diterjang-terjang sendiri. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, ya. Itu tergantung kepentingan. Jadi ibarat teman-teman kita itu, apalagi kalau sudah bicara masalah politik itu, ya, tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi, ya. Mudah-mudahan kula jenengan, yang abadi adalah iman kita, yang abadi adalah Islam kita, yang abadi adalah konsisten kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian. Sampai kemudian Allah menegaskan lagi, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allahu, ini apa ini? Mat lazim, ya. Jadi menyimpan huruf istifhamiyah, hamzah istifhamiyah. Aslinya ngeten, Allahu, Allahu bukan loh, ya. Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Kalian kok berani-beraninya bikin aturan-aturan, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Nek ngono iku apakah Allah yang adzina lakum? Apakah Allah yang mengizinkan kalian mengenai hukum-hukum yang sudah ditetapkan Allah kepada kalian? Am 'alallahi taftarun, ataukah kalian ini bikin-bikin kebohongan, bikin-bikin kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dan ini nanti akan mendapat azab Allah Subhanahu wa taala karena membuat aturan sendiri di luar aturan Allah, ya. Bahkan di dalam surah An-Nisa itu apa, ya? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, ya kan? Orang yang berhukum selain hukum Allah, mereka termasuk orang-orang kafir. Ada lagi, faulaika humuz zalimun, mereka orang-orang yang zalim. Berhukum selain hukum Allah saja termasuk orang yang zalim, orang yang fasik, ya. Zalim itu menganiaya,
Fasik itu orang yang rusak agamanya. Bahkan faulaika humul kafirun, ya. Orang-orang kafir. Baru berhukum selain hukum Allah. Apalagi ngotak-atik hukum Allah. Sudah gak mau pakai hukum Allah, mengotak-atik hukum Allah, sehingga hukum Allah yang jelas, mana yang halal, mana yang haram, diotak-atik yang sekiranya nanti iki ojo wis jelas-jelas iki bener karena tidak sesuai dengan kepentingan, kadang disalah-salahin. Yang salah karena tidak sesuai dengan atau sesuai dengan pesanan-pesanan, ya maka dibener-benerin, ya. Makanya jenengan sering mendengar lagunya Bang Haji Roma Irama yang benar di penjara, ya kan? Yang salah tertawa, ya sama terus dewi. Ya ini kul adzina lakum, ya Allah adzina lakum am 'alallahi taftarun. Masyaallah. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba yaumal qiyamah. Wa malan utawi barang dhannul ladzina yaftarun kang utawi jadi pradugane orang-orang yang membuat-buat kedustaan Allah terhadap Allah al-kadziba ing sebuah kebohongan, ya, yang sok-sok pakai aturan yang jauh dari aturannya Allah, atau bahkan yang membuat aturan atas nama aturannya Allah. Ngapunten termasuk kula jenengan, ya, kadang-kadang ngeten Pak, kula jenengan kadung seneng ambek wong niku sok-sok gampang-gampang madak-madake tiyang yang kadang-kadang orang itu belum tentu sama dengan orang yang kita samakan. Maaf misalnya panjenengan seneng sama istrinya, oh istriku tenan sholihah persis kayak Khadijah, ya. Nek wis ngoten niku jenengan tanya, apakah saya sudah seperti Nabi Muhammad? Ya, hati-hati sekali. Atau masya Allah seorang istri yang cinta suaminya, waduh suami saya ini persis kayak Abu Bakar, persis kayak sahabat Ali, wah hebat. Ya, ini hati-hati. Makanya Rasulullah akan menegaskan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bikin-bikin berani berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka silahkan mengambil jatah kaplingan untuk masuk neraka. Ya, hati-hati sekali. Bahkan nun sewu, ya, dulu pada zaman orientalis itu, ya, banyak orang-orang yang mengatasnamakan agama yang bukan hadis dijadikan hadis. Jadi dulu pernah mengalami hiruk pikuknya orang Islam itu dibikin bingung. Ya, jangan sampai sekarang ini terjadi. Makanya ngaji kula jenengan ini ya untuk menyempurnakan Islam kita, ya, berpegang kepada kitab kita, ya, jangan suka kemudian kita apa ya bikin-bikin aturan kita apalagi atas nama Allah. Nanti yaumal qiyamah, ya, ay yu'adzibuhum yaumal qiyamah. Allah tidak segan-segan mengazab mereka yang yaftaruna 'alallahil kadzib. Allah tidak segan-segan mengazab mereka yang membikin kedustaan atas nama Allah di hari kiamat. Mungkin di dunia kita tidak tahu, gitu, baik-baik saja. Insya Allah. Wah, calonku paling hebat, calonku paling hebat. Wah, aduh, sing sangune paling akeh. Ono sing 8 miliar alpat panjenengan Al-Fatihah. Ya, ini hati-hati. Yaumul qiyamah. Ya, hati-hati. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Jadi Allah ini dalam ayat 60 ini Bapak Ibu yang saya muliakan, yang separuh itu tadi itu lanjutannya ayat sebelumnya. Di mana orang yang mengotak-atik hukum Allah yang notabene adalah berdasarkan praduga mereka, asumsi mereka, membuat opini kepada publik agar publik ini ikut dengan pola pikir mereka. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadzib yaumal qiyamah.
ingat ancaman azab Allah di hari kiamat. Lalu yang ayat berikutnya, di separuh ayat berikutnya Allah menghibur panjenengan, innallaha sa'tamani Gusti Allah ladzu fadlin 'alan nas, memiliki fadl, ya, memiliki keistimewaan, memuliakan, mengistimewakan siapa? 'Alan nas, terhadap manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang beriman ke atas panjenengan semua. Panjenengan Masya Allah yang datang istiqomah karena Allah, sholat berjamaah, subhanallah, ya, ini akan mendapat lahu fadlin 'alan nas, mendapat fadli Gusti Allah. Walaupun di sisi lain baca mas kalian di sini memakai kalimat 'alan nas, berarti kepada seluruh manusia. Loh, manusia itu sudah diberikan petunjuk sama Allah loh. Dikai kelezatan gitu, kenikmatan. Pernah nggak kita membayangkan asli nih hakikatnya yang dinamakan rasa itu di mana? Coba kita, wah soto nih enak rek, soto nih mahik, soto daging Madura, ndak remah karena nyaman onggu ya. Gitu. Sehingga enak itu sendi kan begitu, ya kan? Siapa yang menciptakan rasa? Oh nyatane saenak-enake soto, saenak-enake sate nek waya-waya loro ya pahit kabeh. Gitu. Lidah ini siapa yang memberi rasa ini? Ini jamaah sekalian. Ladzu fadlin 'alan nas. Dikai sehat, gitu. Dikai penak, dulur semangat. Ya kan? Masya Allah, jenengan ya kakean anak, tidak apa-apa. Anas, akan tetapi walakinna aksarahum la yashkurun. Ternyata banyak manusia yang tidak bersyukur. Ada lagi ayat wa qalilam ma tashkurun, sedikit sekali panjenengan yang bersyukur kepada Allah. Ya, kadang-kadang ya syukur jane, tapi cara syukurnya tidak komprehensif. Jadi ya alhamdulillah, tapi tidak dibarengi dengan apa-apa yang kemudian diridhai Allah. Ya, seorang artis ditanya, "Oh, Ayu Ting Ting sampean hebat." "Oh ya, alhamdulillah," ya kan? Tapi alhamdulillah ini kadang-kadang tidak selaras dengan amaliah-amaliyahnya. Alhamdulillah dapat rezeki banyak, ternyata tinggi judi, tinggi minum-minuman keras. Minuman keras itu jaya Pak Edi ya, kayak beling, watu, besi. Ya, nauzubillah min. Diberikan kekuasaan, bukannya bersyukur bahwa ini adalah titipan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata syarat dengan kepentingan, itu juga tidak bersyukur. Ngono ku gua ya, harus kadang menang puasa Quran, wah, ya pelantikan terus, ya. Ya Allah, ya hati-hati sekali jemaah sekalian. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahi kadhiba yaumal qiyamah. Di satu sisi orang kafir, orang-orang yang bermental kafir, ya, mengotak-atik hukum Allah, tapi di sisi yang lain mudah-mudahan kula panjenengan termasuk orang-orang yang beriman yang mendapatkan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun juga sudah banyak nikmat Allah itu, jangan sampai kula jenengan mengkufuri nikmat Allah. Ya, jadi karena kebanyakan manusia ini kurang bersyukur kepada Allah. Ya, non sewu, ini sekerasa nih, sing ganti bojo ini susah. Cuman kadang-kadang nanti bojo, kadang-kadang kok ya cengkerah, sama kalau KDRT, KDRW, KD kelurahan. Kalau sing gak ada anak, mau kepengin dia anak tenanan Pak Diwangi, wono rene, kadang-kadang sampai gue mbah dukun bareng. Ada mbah dukun, tapi kadang-kadang ada anak niku anaknya diseneni, anaknya gak dididik, anaknya gak diarahke. Nah, ini kadang-kadang itu bagian dari walakin aksarahum la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Mudah-mudahan kula panjenengan termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa meningkatkan kualitas syukur kita. Makanya Rasulullah itu sampai ngajari doa datang kula jenengan. Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, zikir itu juga gampang-gampang angel, Pak. Kita yang ngomong zikir, ayo jamaah zikir, ya zikir. Ya pas ngene iki zikir. Tapi bisa jadi kita ketika keluar dari masjid kadang-kadang sudah lupa zikir. Oh, zikir itu artinya ingat ya, Pak. Ya, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya kan? Ingat datang Allah itu dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Alias apa? Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun juga. Tapi kadang-kadang kula jenengan gampang lali. Sholawatan, sholatullah, salamullah, eling Allah, eling Rasulullah. Begitu gue tekan gue jalan kono krungu lagu, ya. Yen tawang ana lintang cahayu, wis betul meneh. Ya, itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah mengajarkan kula jenengan pandai berzikir, pandai bersyukur. Abad memang wa husni ibadatik, dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Insyaallah mudah-mudahan panjenengan semuanya termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapat ridhonya. Kita doakan mudah-mudahan bahagia, sehat walafiat sekeluarga, dan suatu saat meninggal husnul khatimah, dan pada akhirnya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma sahih ajsadana wa qawi yaqinina ya Allah, wastaqim ibadatana wa a'malana ya Rabb, washfi mardana wa sahih ajsadana ya Allah, bi syafa'atil Qur'an wa bi rahmatil Qur'an wa bi hidayatil Qur'an. Allah ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allah, barakahnya Al-Quran, rahmatnya Al-Quran, dengan izinmu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, panjenengan berikan rahmatmu kepada kami berupa kenikmatan, keimanan, kesempurnaan Islam, ihsan ya Allah, memberikan kecukupan dengan rezeki yang halal barakah yang bisa kami gunakan untuk ibadah istiqamah ya Allah, bisa berziarah ke Makkah Madinah, membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendidik putra putri yang sholih sholihah ahli ibadah berakhlakul karimah. Allah ya Rabb, berikan kami kekuatan untuk menerima kebenaran dan mengamalkannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, jauhkan kami dari kebatilan-kebatilan, kemaksiatan-kemaksiatan ya Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina akhtana. Di sisi lain ya Allah, jangan Engkau azab kami ketika kami lupa, kami salah ya Allah. Oleh karena itu wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkan kami, ampuni kami, sayangi kami ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tolonglah kami terhadap rekodayanya orang-orang kafir ya Allah, orang-orang yang jahat kepada kami ya Allah. Allah, pada akhirnya kami mohon hidup yang sekali ini, hidup yang mulia istiqamah ya Rabb, suatu saat meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.